subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipta Sukmawardana, NPM 22411177 dari kelas manajemen 22B Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah saya, yaitu manajemen resiko tentang lembaga pembiayaan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Slide yang pertama, manajemen risiko lembaga pembiayaan, yaitu manajemen risiko adalah aspek kunci dalam mengelola lembaga pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Memahami dan mengelola berbagai jenis risiko dapat membantu lembaga menghindari kerugian, mempertahankan stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan yang sehat. Slide yang kedua, jenis-jenis risiko dalam lembaga pembiayaan. Risiko kredit, yaitu risiko kegagalan peminjam untuk melunasi pinjaman dan bunga tepat waktu. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko akibat fluktuasi nilai aset, suku bunga, dan nilai tukar. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko akibat kegagalan proses internal, SDM, atau sistem teknologi. Slide yang ketiga, identifikasi dan penilaian risiko. Poin yang pertama, analisis historis, yaitu mempelajari data secara dan catatan masa lalu untuk mengidentifikasi tren pada pola risiko. Poin yang kedua, riset pasar, yaitu memantau perkembangan industri, tren ekonomi, dan perubahan regulasi. Poin yang ketiga, penilaian kualitatif, yaitu mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan dan menilai potensi risiko. Poin yang keempat, penilaian kuantitatif, menganalisis data numerik untuk mengukur probabilitas dan dampak risiko. Slide yang keempat, strategi mitigasi risiko. Diversifikasi, yaitu menyebarkan portofolio untuk mengurangi konsentrasi risiko pada suatu area. Asuransi, yaitu mengalihkan risiko tertentu kepada penyedia asuransi melalui polis perlindungan. Lindung nilai, menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi aset dari fluktuasi pasar. Kontrol internal, menerapkan prosedur dan pengendalian untuk meminimalkan risiko operasional. Slide yang kelima, penerapan manajemen risiko. Poin yang pertama, kebijakan, yaitu menetapkan panduan prosedur dan batas toleransi risiko yang jelas. Poin yang kedua, struktur organisasi, yaitu membangun fungsi manajemen risiko yang independen dan terintegrasi. Poin yang ketiga, budaya sadar risiko, yaitu menanamkan kesadaran akan risiko di seluruh organisasi. Slide yang keenam, peran teknologi dalam manajemen risiko. Yang pertama, yaitu analitik data, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk mengidentifikasi tren risiko. Yang kedua, otomasi, mengotomatisasi proses pemantauan, pelaporan, dan eskalasi risiko. Yang ketiga, keamanan cyber, yaitu melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan yang dapat menimbulkan risiko. Yang keempat, komputasi awan, yaitu memanfaatkan infrastruktur cloud untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Slide yang ketujuh, pengawasan dan pengendalian risiko. Poin yang pertama, pemantauan, yaitu mengawasi indikator risiko secara reguler untuk mendeteksi perubahan. Poin yang kedua, pelaporan,
yaitu menyampaikan informasi risiko kepada manajemen dan pemangku kepentingan. Poin yang ketiga, ekskalasi, yaitu menangani risiko yang melebihi batas toleransi melalui tindakan mitigasi. Slide yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari manajemen pembiayaan ini yaitu manajemen risiko yang efektif adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga pembiayaan. Nah, rekomendasinya yaitu lembaga pembiayaan harus terus memperkuat kerangka kerja manajemen risiko, memanfaatkan teknologi terkini dan membangun budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Terima kasih. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.